Selamat datang di channel Hikmat Kristiani. Saudara-saudaraku, di zaman yang serba cepat ini, serba digital, banyak orang mengenal kata Kristen, tetapi tidak sedikit yang belum benar-benar memahami apa itu kekristenan secara mendalam. Ada yang mengenal kekristenan hanya dari luar, dari tradisi, dari label yang tertera di kartu identitas. Namun kekristenan sejati jauh lebih kaya dari sekedar label. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama memahami maknanya, menelusuri sejarahnya, dan menemukan esensi terdalam dalam iman Kristen. Bukan dengan cara yang rumit, tetapi dengan cara yang sederhana, jujur, dan berpijak pada firman Tuhan. Jadi mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Pertanyaan pertama yang perlu kita jawab adalah, bagaimana cara yang benar untuk mempelajari kekristenan? Untuk mengerti kekristenan dengan benar, sehat, tidak ikut-ikutan, saya merumuskan 4 kunci utama secara bersamaan. Ibarat meja harus ada 4 kaki yang sama kuat, agar meja itu tidak miring dan roboh. Berikut adalah 4 kunci tersebut. Yang pertama, dan adalah pondasi kita, yaitu Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan tertulis yang menjadi standar tertinggi. Alkitab bukan sekedar buku kuno. Ini adalah firman yang relevan di setiap zaman. Semua pengajaran yang sehat harus selalu dikembalikan kepada Alkitab sebagai standar kebenaran tertinggi. Alkitab juga sebagai jangkar agar iman kita tidak mudah terbawa arus. Yang kedua, doa. Yakobus 1 ayat 5a berkata, apabila di antara saudara-saudara ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Ini adalah undangan langsung. Hikmat untuk memahami kekristenan bukan semata hasil dari kecerdasan manusia, melainkan anugerah yang kita terima melalui doa yang tulus dan rendah hati. Yang ketiga adalah logika atau otak. Allah sendiri yang memberi kita kemampuan berpikir, dan Ia tidak pernah meminta kita untuk mematikan akal kita saat beriman. Di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37, Yesus sendiri berkata bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Iman yang dewasa adalah iman yang mau berpikir, mau menelaah, mau memahami konteks sejarah dan makna teks Alkitab secara bertanggung jawab. Iman dan logika bukan musuh. Keduanya saling melengkapi. Otak atau logika dipakai bukan untuk melawan isi Alkitab, melainkan sebagai alat bantu
agar kita bisa menangkap arti Alkitab, isinya secara benar. Yang keempat adalah komunitas. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mencatat bahwa jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Kita tidak dirancang untuk bertumbuh sendiri-sendiri. Dalam komunitas yang sehat, kita saling menguatkan, saling mengoreksi dengan kasih, dan saling mendorong untuk makin mengenal Tuhan. Jika kita belajar sendiri, kita rawan menjadi egois atau merasa paling benar sendiri. Di dalam komunitas yang sehat, pemikiran kita bisa didiskusikan bersama, dikoreksi jika salah, dan langsung dipraktekkan dalam bentuk perbuatan baik sehari-hari. Kesimpulan sederhana, keempat hal ini harus berjalan bersama-sama, seimbang, dan kita akan menjadi orang Kristen yang cerdas pikirannya dan baik hatinya. Kita lanjutkan di slide kedua. Muncul sebuah pertanyaan, dari mana sebenarnya kata Kristen itu berasal? Banyak orang mengira kata ini sudah dipakai sejak zaman Yesus hidup di bumi. Ternyata tidak demikian, saudara-saudara. Alkitab sendiri mencatat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di Antiochialah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Ya. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 40 hingga 44 Masehi. Beberapa tahun setelah kebangkitan Yesus, di sebuah kota bernama Antiokhia, yang hari ini kita kenal sebagai kota Antakya di wilayah Turki Selatan. Antiokhia bukan kota sembarangan. Ini adalah kota kosmopolitan yang besar, pusat perdagangan, dan menjadi basis utama pelayanan Rasul Paulus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Disinilah Injil mulai melampaui batas budaya dan suku bangsa secara signifikan. Yang menarik untuk kita perhatikan adalah asal-usul kata itu sendiri. Kata Kristen berasal dari bahasa Yunani, Kristianos, yang secara harfiah berarti pengikut Kristus atau milik Kristus. Dan yang perlu kita ketahui bersama, kata ini awalnya bukan berasal dari dalam komunitas para murid itu sendiri. Kata ini adalah julukan dari luar, diberikan oleh warga Romawi dan mungkin juga sebagian orang Yahudi untuk membedakan kelompok pengikut Yesus dari kelompok-kelompok lain yang ada pada saat itu. Yesus sendiri dan para muridnya tidak menggunakan istilah ini untuk menyebut diri mereka. Mereka menyebut diri sebagai murid-murid, seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1, atau orang-orang percaya, seperti dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Namun, seiring berjalannya waktu, julukan dari luar itu justru menjadi identitas yang mereka peluk dengan bangga, karena memang itulah inti dari siapa mereka, orang-orang yang hidupnya telah diubah oleh Kristus. Jadi Bapak Ibu,
Saudara-saudaraku, ketika Anda memaknai kata Kristen, arahkan pikiran Anda kepada pemahaman bahwa Anda adalah pengikut Kristus. Jangan terfokus hanya ke agamanya saja. Kalau cuma fokus ke agama, jadinya nanti malah Kristen KTP. Hanya namanya saja Kristen, tapi hidupnya tidak berubah. Pahami dan maknai kata Kristen itu sebagai identitas diri kita yang mau menjadi pengikut Kristus yang setia. Lalu, apa sebenarnya menjadi seorang Kristen? Secara sederhana dan mendasar, Kristen adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan mengikutnya sebagai murid. Bukan sekedar orang yang lahir dalam keluarga Kristen. Bukan sekedar orang yang rajin ke gereja. Tetapi orang yang secara sadar dan pribadi untuk percaya dan mengikut Yesus. Ingat ya, percaya. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 1, janganlah saudara-saudara bersusah hati. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini adalah ajakan personal dari Yesus, bukan ajakan kolektif yang bisa diwakilkan oleh orang tua atau gereja. Setiap orang dipanggil untuk merespon undangan ini secara pribadi. Dan percaya kepada Yesus seperti yang ditegaskan dalam Yohanes 12 ayat 44 berarti sekaligus percaya kepada Allah Bapa yang mengutusnya. Yesus dan Bapa tidak terpisahkan. Mengenal Yesus adalah jalan untuk mengenal Allah. Dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26, Yesus mengucapkan sesuatu yang luar biasa dan tidak pernah diucapkan oleh tokoh agama manapun sepanjang sejarah. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun ia mati, ia akan hidup. Dan barang siapa hidup dan percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Ini bukan sekedar janji keagamaan biasa, saudara-saudara. Ini adalah pernyataan tentang kuasa atas maut itu sendiri. Dan Yesus membuktikannya melalui kebangkitannya. Dan dalam Yohanes 12 ayat 46, Aku telah datang sebagai cahaya ke dunia, supaya barang siapa percaya kepadaku, ia tidak tinggal dalam kegelapan. Menjadi murid Yesus berarti berpindah dari kegelapan menuju terang. Bukan terang yang kita ciptakan sendiri, tetapi terang yang datang dari Kristus sendiri. Kita telah memaknai, memahami makna kata Kristen. Melihat siapa itu murid Yesus, sekarang kita sampai pada inti dari segalanya.
Kalau seluruh kekristenan harus diringkas dalam satu kata, maka kata itu adalah percaya. Namun kita perlu memahami bahwa percaya di sini bukan percaya yang dangkal, bukan sekedar percaya secara intelektual, seperti percaya bahwa Yesus pernah ada dalam sejarah, bukan sekedar percaya dengan mulut, mengucapkan pengakuan iman di depan jemaat, tetapi percaya yang hidup, yang mengubah cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita mengambil kesimpulan, dan cara kita memperlakukan sesama. Percaya yang sejati adalah percaya yang berbuah, percaya yang menggerakkan, percaya yang membuat seseorang rela meninggalkan cara hidupnya yang lama dan mulai berjalan dalam terang Kristus. Inilah yang akan kita dalami lebih jauh bersama-sama di video selanjutnya. Apa artinya percaya yang sesungguhnya? Bagaimana percaya itu bekerja dalam kehidupan sehari-hari? Dan apa bedanya percaya yang sejati dengan percaya yang hanya di permukaan? Jadi, nantikan video selanjutnya, karena perjalanan kita dalam memahami hikmat Kristiani baru saja dimulai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.